Sabda Palon atau Sabdo Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Dharma Gandul yang ditulis oleh Ki Kalamwadi dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi tanggal 23 Ruah 1830 Jawa atau Sangkala Gening Ngesti Nata sama dengan tanggal 16 Desember 1900. Serat Dharma Gandul adalah suatu tembang macapat kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabda Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo, walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindra Wardana. Ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama Budi yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Dharma Wulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabda Palon tersebut. Tokoh Sabda Palon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Sabda Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh lain, yaitu Naya Genggong, di mana masih sesama penasehat Brawijaya V. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Saat ini, petuah ajaran Sabda Palon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babad yang berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa. Sabdo Palon identik dengan Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, dia muncul bersama anak-anaknya yakni Gareng, Petru, dan Bagong. Menurut antropolog yang bernama Paul Steng, dalam penelitiannya pada tahun 1988, Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Mahaguru di tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari Kahyangan, sengaja turun ke bumi menjadi panakawan atau kawan yang paham. Tugasnya yaitu menjadi pemopong raja dan pengayom kawula. Nama ini kerap disandingkan dengan sosoknya Naya Genggong. Keduanya senantiasa hadir mengiringi pemerintahan raja-raja Jawa di masa Hindu dan Buddha. Untuk diketahui, Sabdo Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Dalam serat Dharma Gandul, Sabdo Palon diartikan sebagai kata-kata dari namanya. Sabdo Palon memiliki dua makna. Yang pertama, Sabdo berarti seorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti mengancing atau pengunci kebenaran yang
bergema dalam ruang semesta. Sementara Naya Genggong memiliki makna. Naya berarti Nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Naya Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Waktu Sabdo Palon akan menagih janji. Dalam kisah ini, Sabdo Palon lalu mengubah wujud dirinya menjadi sinar dan berkelebat secepat angin terbang menuju arah timur. Sosoknya menjadi samar antara ada dan tiada, dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 5 September 1520. Namun, sebelum dia menghilang atau moksa, Sabdo Palon menyatakan sumpahnya bahwa dirinya akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi. Dia mengatakan agama baru yang sempurna itu tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu, agama ini akan hancur dan agama lama kembali berjaya. Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Dikutip dari serat Mahameru kuno, Sabdo Palon mengatakan bahwa dirinya akan datang 500 tahun lagi guna nagih janji, yakni janji Semar sebelum berpisah dengan Prabu Brawijaya V. Suatu saat akan datang sang pemimpin dari pinggiran Kali Salak dan bakal mampu mewujudkan impian anak cucuku, di mana pemimpin itu memberikan hak-hakku yang sebelumnya disebut bangsa keturunan Kurawa. Dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan dibuat silau akan cahaya Nusantara. Ingat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia. Nusantara telah lahir kembali. Diperkirakan 500 tahun setelah Sabdo Palon menghilang, maka sekitar tahun inilah persis hari Sabdo Palon nagih janji untuk kembali menguasai tanah Jawa. Janjinya sangat mengerikan dan anak buahnya akan menghancur leburkan tanah Jawa. Itulah kisah dari Sabdo Palon, di mana kisah ini banyak orang yang percaya dengan apa yang dikatakan dalam kisah ini. Bagaimana? Apakah kalian juga percaya dengan semua ini? Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terlepas percaya atau tidaknya tentang semua ini, hanya kalianlah yang bisa menentukan, dan hanya Tuhan yang Maha Kuasa lah yang sesungguhnya mengetahui tentang semua ini. Terima kasih.